Shalom, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih dan kemurahan-Nya kita dikumpulkan kembali di dalam ibadah tengah minggu pada awal bulan April ini. Mari saudara-saudara kita mendekatkan diri kepada Tuhan sebab Dia adalah Allah yang menyertai seluruh penghidupan kita. Mari sama-sama kita mau berseru memanggil namanya dengan pujian. Penyertaan-Mu Tuhan. Sama-sama rasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, memasuki bulan yang baru pada hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab Engkau Allah yang menyertai dan penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Ini kami ya Bapa, kami letakkan seluruh penghidupan kami, sebab sebentar lagi kami akan masuk, kami akan memulai di dalam ibadah kudus-Mu. Mohon sucikan kami, mohon kuduskan kami, layakkan kami ya Bapa, agar kami
layak memasuki tahta hadirat-Mu yang kudus, agar kami layak Tuhan menerima jamahan kuasa-Mu, agar kami layak Tuhan bertemu muka dengan Tuhan. Biarlah kiranya ibadah yang kami lakukan pada saat ini Tuhan, kami nikmati bahwa Engkau beserta dengan kami, Engkau ada di tengah-tengah kami, di mana kami berseru memanggil nama-Mu. Dan oleh jamahan-Mu Tuhan, kami yang datang dengan berbagai-bagai mendatangkan kelegaan, mendatangkan kebahagiaan, dan sukacita kami penuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa, biarlah kiranya sidang jemaat yang beribadah pada saat ini, baik mereka yang beribadah secara keluarga, baik mereka ya Tuhan yang sedang beribadah di dalam perjalanan, biarlah kiranya Tuhan kuasa-Mu juga boleh menjangkau kepada mereka semua, agar terberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siap untuk memulai ibadah kami ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, sebab Dialah Raja Allah di atas segalanya. Mari kita serukan, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Tuhan Yesuslah sumber kemenangan dalam hidup kita. Amin. Biarlah kiranya kita tetap setia, kita tetap mencintai Tuhan, mengasihi dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita sama-sama menyambut Tuhan Yesus yang menyertai kita. Tuhan yang menyertai kita.
akan berjalan bersama-sama Tuhan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Haleluya. Mari kita imani Tuhan Yesus yang menyertai dalam segala keadaan kita. Untuk itu jangan jauh dari Tuhan Yesus saudara-saudara. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Firman yang membuat kita bertambah-tambah imannya, bertambah-tambah kasihnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sambut firman Tuhan, ku rindu sabdamu. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu Rohku. Ku rindu sabdamu. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati. Berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami rindu dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, agar kami berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Agar hidup kami senantiasa menjadi kesukaan, menjadi kebanggaan-Mu. Tuhan, kami mohonkan kepadamu, biarlah kasih-Mu, biarlah jamahan-Mu melawat kepada kami semua. Bukakanlah hati dan pikiran kami, agar selama firman disampaikan, kami dapat duduk dengan baik, mendengarkan Tuhan dengan baik. Sehingga apa yang tertabur pada malam hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi merema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu yang Kau persiapkan dalam pengajaran firman pada malam hari ini. Biarlah apa yang Ia ucapkan Tuhan menjadi berkat, menjadi kebenaran bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari saudara kita buka firman Tuhan yang pada sore hari ini terambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku."
Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Tuhan Yesus berada dan kemanapun Tuhan Yesus pergi, maka orang-orang banyak akan datang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menceritakan Tuhan Yesus tidak pernah menolak kedatangan siapapun yang memohon pertolongan dari dia. Kuasanya bekerja kepada setiap orang yang percaya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus turun dari bukit dan orang banyak mengikuti dia, ada seorang yang kusta. Seorang yang kusta berlari mendatangi Tuhan Yesus. Dia sujud menyembah Tuhan Yesus dan memohon agar Tuhan Yesus mau mentahirkan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang kusta yang saya pernah pelajari, saudara, adalah orang yang dianggap tidak tahir. Mengalami, ya Tuhan, di dalam tubuhnya sakit yang sama seperti kutuk. Orang kusta tidak boleh berada bersama-sama dengan orang sehat. Mereka akan tinggal di tempat yang terkucilkan. Dalam satu video film yang saya pernah lihat tentang keadaan orang kusta pada zaman Alkitab, kita melihat mereka harus ada di sebuah tempat terkucil. Dan kalau mereka mau keluar, saudara, mereka harus pakai kerincing-kerincing. Supaya terdengar ada orang kusta lewat. Dan kemudian jika keluarganya mau memberi dia makan, dia tidak boleh bertemu dekat-dekat. Dia letakkan makanannya itu agak jauh dan dia berteriak memanggil orang kusta itu dan menjauh. Sampai orang kusta itu keluar dan mereka bertatap-tatapan dari jauh. Sungguh sebenarnya sakit kusta itu bahkan sampai sekarang pun
Mereka tuh, jika seorang terkena kusta, maka mereka akan ditempatkan di tempat khusus, orang-orang kusta. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya orang kusta itu merasa saat itu dia sudah putus asa. Dia tahu bahwa satu-satunya yang bisa menolong dia hanya Yesus. Kata orang, now or never. Tetapi mengingat begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus, dia tahu apa resikonya jika dia menerobos. Tetapi dalam keadaan putus asanya sekalipun, dia dalam tanda kutip nekat senekat-nekatnya untuk datang kepada Yesus. Dan saudara tersungkur, menyembah, merendahkan diri di kaki Yesus. Dan apa kata dia? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sikap merendahkan diri saudara. Dalam keputusasaan bahwa dia tidak bisa sembuh kecuali Yesus menyembuhkan dia. Dalam keadaan percaya bahwa hanya Yesus yang menyembuhkan dia. Dia tidak berteriak-teriak dan menyuruh Yesus untuk menjamah dan menyembuhkan dia. Melainkan dia tersungkur menyembah. Dan dia bermohon. Dia katakan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Tuhan Yesus mengatakan, aku mau. Dipegangnya tangannya. Dan seketika itu, tahirlah dia. Setelah itu saudara, Yesus menyuruh dia untuk pergi ke imam, untuk diperlihatkan apakah dia tahir atau tidak. Karena hanya itu saudara, yang bisa membuat dia bebas. Yaitu kesaksian dari imam yang mengatakan dia sudah tahir. Saudara percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus masih bekerja sampai sekarang. Sebab Alkitab juga berkata, Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan Ia bersedia menolong aku dan saudara. Apapun saudara persoalan yang saudara anggap begitu berat, apapun penyakitmu, apapun persoalanmu, sehingga engkau berputus atas keadaanmu, dia tidak akan mungkin bisa disembuhkan, dia tidak akan mungkin bisa bertobat. Keluarga kami tidak mungkin bisa dipulihkan. Apapun itu yang menurut saudara mustahil bisa pulih, bisa sembuh. Saudara belajar dari orang kusta ini. Dia yakin Yesus bisa. Tuhan Yesus katakan dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepada aku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berseru di saat engkau merasa sesak, di saat engkau berputus asa. Tuhan akan memberikan kepada kita keluputan. Dan kita boleh menyaksikan dan mengalami pertolongan Tuhan sehingga kita memuliakan namanya. Matius 11 ayat 28 berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Seperti orang kusta itu. Kalau aku tidak datang kepada Tuhan Yesus, aku tak akan menerima pertolongan. Itulah sebabnya dia berlari dan langsung tersungkur di kaki Tuhan dan memohon dengan merendahkan diri. Tolong aku, jika engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku.
Dan Yesus berkata, aku mau. Mari saudara, jangan pernah engkau ragu akan kuasa Tuhan. Datang padanya, rendahkan dirimu untuk mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya. Nah sekarang mari kita lihat tentang seorang perwira Romawi. Bukan dia yang sakit saudara. Yang sakit itu adalah pembantunya, orang yang bekerja di rumahnya, seorang Yahudi yang lumpuh. Namun karena ia mengasihi hambanya itu, dan ia juga percaya Yesus sanggup untuk menolongnya. Yesus sanggup untuk menyembuhkan hambanya yang lumpuh itu. Maka dia rela berjalan. Seberapa jauh kita tidak tahu. Tetapi kedatangan dia untuk pembantunya yang sedang lumpuh, itu adalah pengorbanan. Pengorbanan yang dilakukan oleh hamba dari perwira Romawi karena kasih kepada hambanya. Dia memiliki hati yang peduli. Dia memiliki hati yang penuh belas kasihan. Itu sebabnya ia bersedia menemui Tuhan Yesus. Kira-kira apa pandangan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel melihat ada seorang perwira datang kepada Tuhan Yesus? Mereka akan memandang dengan kebencian. Mereka akan memandang dengan heran. Untuk apa seorang perwira Romawi datang? Karena perwira Romawi itu juga termasuk orang najis saudara. Bagi orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Kami tidak mau. Kami tidak mau bersentuhan dengan orang-orang najis. Sama seperti orang yang lumpuh itu. Mereka jijik, mereka tidak mau. Kami akan menjadi najis kalau kami mau bergaul dengan orang Romawi ini. Tetapi meskipun perwira Romawi itu tahu akan keadaannya. Tetapi karena iman percayanya, karena kasihnya kepada hambanya, dia tetap melakukan datang kepada Tuhan Yesus. Dia memohon agar Tuhan Yesus bersedia menyembuhkan hambanya yang lumpuh itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, mari aku akan pergi dan menyembuhkan dia. Perwira itu merasa, ini terlalu besar. Tuhan Yesus akan bagaimana reaksi orang kalau tahu Tuhan Yesus pergi ke rumah seorang Romawi? Saya justru akan membuat susah pekerjaan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bersedia datang ke rumah orang Romawi itu. Dia tidak mau Tuhan Yesus menjadi susah, menjadi terhalang pekerjaannya karena kesediaannya untuk datang ke rumah orang Romawi itu. Dia katakan, tidak Tuhan. Sebagai seorang perwira aku punya hamba. Dan kalau ku katakan pergi dia akan pergi. Kalau ku suruh datang dia akan datang. Kalau ku perintahkan kerjakan ini dia akan kerjakan ini. Maka aku percaya jika engkau katakan saja ia sembuh. Maka sembuhlah hambaku itu. Dan Tuhan Yesus menjadi heran. Karena iman orang Romawi ini tidak pernah dia dapati dalam diri orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya dikatakan, nanti orang-orang dari timur, orang-orang dari barat, termasuk kita yang bukan orang Yahudi, berkesempatan untuk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub.
Sementara orang-orang Yahudi akan tercampakkan dalam kegelapan yang sangat gelap, di mana di sana hanya ada gertak gigi dan tangisan belaka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang besar melahirkan kepedulian, melahirkan belas kasihan dari seorang perwira yang secara jabatan dia tidak membutuhkan apa-apa dari Tuhan Yesus. Dia adalah seorang perwira, jabatannya tinggi, dia adalah orang terhormat, dia pasti memiliki kekayaan yang besar dan lain sebagainya. Tapi dia tetap membutuhkan Tuhan Yesus. Karena dia tidak sanggup untuk menolong hambanya yang lumpuh itu. Dan itulah sebabnya dia mohon kepada Tuhan Yesus. Katakan Tuhan, katakan sembuh. Maka hambaku pasti sembuh. Apa yang bisa kita pelajari dari hamba Tuhan, yaitu perwira Romawi ini? Yaitu bahwa jika kita sudah dipulihkan, jika kita sudah disembuhkan, jika kita mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus seperti yang dialami oleh orang kusta itu, maka kita juga harus memiliki hati seperti perwira itu. Peduli kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan Yesus. Kita peduli kepada mereka dan kita bawa mereka di dalam doa kepada Yesus. Kita beritahu kepada mereka, ada Yesus yang sanggup menolongmu. Dan aku akan berdoa agar Yesus datang menolongmu. Kita harus melihat keadaan di sekitar kita. Lumpuh bukan berbicara soal penyakit jasmani saja, tetapi lumpuh berbicara tentang kelemahan rohani, di mana orang-orang tidak sanggup untuk bangkit menerima Injil. Tetapi jika ada kuasa Tuhan Yesus yang turun bagi mereka, kita percaya mereka bisa dibangkitkan. Asal Tuhan katakan, asal engkau mau. Asal engkau katakan sembuh, asal engkau katakan selamat, asal engkau Tuhan bersedia menolong. Maka semua orang-orang yang kudoakan ini pasti menerima pertolongan dari Tuhan. Ingat, firman Tuhan katakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan oleh sebab itu dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita akan tetap berlari kepada Tuhan, menyembah Dia dan meletakkan segala persoalan kita ke dalam tangannya. Berharap hanya kepada Dia yang sanggup untuk menolong kita. Dan kita juga boleh melihat keadaan sekitar kita, mulai dari rumah kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, jemaat di mana kita beribadah, agar kita berdoa bagi banyak orang, menaikkan doa syafaat. Kita berdoa bagi bangsa ini, agar Tuhan berbelas kasihan, menyelamatkan. Ada berita Injil yang boleh sampai kepada hati setiap bangsa Indonesia. Walaupun kita tahu bahwa itu sangat sulit dilakukan oleh orang-orang Kristen. Tapi kita percaya, jika kita dihambat, kuasa Tuhan tidak mungkin bisa dihambat. Asal kita berdoa. Kita berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa. Kita mendengar berita bahwa banyak sekali korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang sesungguhnya harus menjadi teladan bagi bangsa ini. Dan mereka hanya ketawa, mereka akan bersenang-senang seolah-olah apa yang mereka lakukan itu tidak jahat. Tetapi kita tahu kita perlu berdoa bagi mereka juga. Karena mereka sesungguhnya telah dibutakan. Dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Kalau terang Tuhan menerangi bangsa kami, maka segala kebutaan akan lenyap. Segala kelumpuhan akan hilang. Dan segala kanker-kanker yang menjalar oleh kuasa Allah dihentikan. Ada perubahan bagi bangsa ini.
Kita boleh saja melihat keadaan negeri yang membuat kita akhirnya mengeluh juga. Tetapi tetap saudara, kita punya Tuhan yang besar dan bersedia menolongmu dan menolongku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita masuk di dalam doa penutup, dimulai dengan lagu pujian Mujizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Iman percaya kami akan kami pegang teguh ya Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada harapan, ada pertolongan, ada uluran tangan yang penuh kasih, sehingga keadaan kami menjadi layak, dipulihkan sebagai milik kepunyaan-Mu sendiri. Kami percaya Tuhan, di saat kami berbeban berat,
Di saat kami ya Tuhan tidak sanggup lagi, masih ada Engkau yang bersedia menolong kami. Di masa sulit yang kami hadapi dan dialami hampir di seluruh dunia bagi umat manusia, kami percaya kepadamu, di dalam Engkau ada pertolongan. Dan biarlah kami tidak menjadi orang yang mengeluh dan bersungut-sungut, tetapi tetap berharap akan waktu Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tolonglah kami Bapa di dalam segala hal, karena di dalam segala hal kami terbatas, kami lemah. Di dalam segala hal pengetahuan kami ya Tuhan tidak seberapa. Kekuatan kami juga tidak seberapa. Tetapi beban yang harus kami pikul, kami percaya ya Tuhan akan sanggup kami lakukan. Karena di dalam Engkau ada kekuatan. Dan Engkau berjanji, Engkau tidak akan membiarkan kami dicobai melebihi kekuatan kami sendiri. Berkatilah semua anak-anak-Mu yang pada hari ini bersama-sama dengan hamba-Mu mengikuti ibadah tengah minggu ini. Kiranya mereka Tuhan menerima jawaban melalui firman yang mereka dengar hari ini. Tuhan kiranya juga menjamah setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang berbeban berat, yang sedang ingin ada di kaki-Mu ya Tuhan dan menyerah. Tolonglah mereka Tuhan. Berikanlah Tuhan kekuatan dan jalan keluar bagi persoalan mereka. Mereka ya Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit jasmani ataupun rohani. Ulurkanlah tangan-Mu, katakanlah sembuh kepada mereka ya Tuhan. Maka mereka semua akan sembuh. Lindungilah seluruh umat Tuhan dari segala hal yang jahat. Dari segala mara bahaya, sakit penyakit, aniaya, kecelakaan, dan juga maut. Lindungilah umat-Mu Tuhan dari godaan hal-hal duniawi dan kedagingan yang membawa dan mendatangkan kecemaran, sehingga kami tidak lagi bisa berada di hadirat-Mu. Berkatilah Tuhan setiap anak-Mu, dengan berkat yang memberikan kepada mereka sukacita berlimpah. Supaya ya Tuhan, mereka boleh menjadi bukti nyata akan kuasa-Mu yang mampu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Berkatilah Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang saat ini ada bersama-sama dengan hamba di dalam doa syafaat ini. Jadikan kami menjadi umat yang menyatakan kuasa dan kemuliaan nama-Mu Tuhan di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Jadikan kami menjadi saksi hidup tanpa celah di hadapan semua orang. Jadikan kami berkat bagi daerah tempat tinggal kami masing-masing. Jika umat-Mu Tuhan merendahkan diri dan berdoa memohon pengampunan-Mu atas negeri ini, kami juga percaya ya Bapa, Engkau kiranya berkenan mengampuni bangsa Indonesia. Kejahatan demi kejahatan yang semakin sering kami dengar, membuat Tuhan negara ini mengalami banyak sekali peringatan-peringatan dari Tuhan. Terlebih Tuhan kepada umat-Mu, kiranya Tuhan berkenan senantiasa memimpin kami. Peringatan-peringatan-Mu tidak kami ya Tuhan biarkan berlalu begitu saja. Tetapi itu mendatangkan pertobatan bagi seluruh anak-anak Tuhan. Sehingga kami boleh bangkit berdiri, menjadi ya Tuhan tembok bagi bangsa dan negara ini terhadap murka-Mu ya Allah. Selamatkan negeri kami Tuhan. Lawat Tuhan dengan Injil-Mu. Supaya dari rakyat jelata sampai setiap orang yang tinggal di istana yang megah
boleh mengenal kebenaran-Mu dan menjadi percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah jumlah bilangan orang-orang percaya kepada nama-Mu ya Tuhan Yesus bertambah banyak setiap hari. Bangkitkan Tuhan orang-orang muda di gereja kami dan di tiap-tiap gereja, dimanapun ada anak-anak muda yang Tuhan bangkitkan. Kami percaya di sana ya Tuhan ada kemenangan, ada mujizat yang luar biasa yang mendatangkan Tuhan pertobatan bagi kaum muda di negeri kami. Lepaskan Tuhan, luputkan bangsa kami dari berbagai-bagai bencana alam. Gempa ya Tuhan yang mengerikan yang telah terjadi di daerah Burma yang berdampak sampai ke Thailand dan Cina. Kami berduka cita atas korban yang jatuh. Kiranya ada penghiburan dan ada anak-anak Tuhan yang menyatakan kebenaran-Mu di sana. Sehingga Bapa ada pertobatan dan orang-orang boleh datang kepadamu Tuhan Yesus. Luputkan dari negeri kami bencana-bencana alam itu. Gempa, tsunami, dan juga megatrust yang diperkirakan akan terjadi di negeri ini, yang memporak-porandakan negeri ini, yang akan membuat bagian-bagian pulau di Indonesia akan menjadi hilang. Kami tolak itu Tuhan, dan kami bermohon kepadamu ya Allah, kuasa dan belas kasihan-Mu saja, yang meluputkan negeri ini dari bencana yang mengerikan seperti itu. Gunung meletus, tanah longsor, bumi yang terbelah, rupa-rupa bencana alam yaitu angin yang mengerikan, juga Tuhan gelora laut yang sangat tinggi, kebakaran-kebakaran yang tidak disengaja apun yang disengaja, yang terjadi di hutan kami, di sawah, di ladang atau di kota dan di desa. Demikian juga musim kering yang diperkirakan akan berkepanjangan di negeri ini. Tolong Tuhan, tolong kami, tolong bangsa ini. Biarlah itu semua tidak terjadi atas negeri kami yang kami sangat cintai. Negara kami, Indonesia Raya. Tolong Tuhan, taruhkan roh takut akan Tuhan bagi setiap pemimpin-pemimpin negeri ini, bagi setiap petinggi-petingginya. Demikian juga bagi seluruh ulama dan pemimpin agama. Takut akan Tuhan yang akan membuat Tuhan langkah, tindak, dan perkataan seluruhnya jauh daripada dusta dan kebencian. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Dari ya Tuhan ancaman ekonomi, krisis ekonomi ya Tuhan yang dikatakan bahwa negara kami ada di ambang kebangkrutan. Tolong kami Tuhan Yesus, tolong bangsa ini. Berkenanlah Engkau Tuhan hadir di tampuk tertinggi negeri ini dan memberkati Presiden kami, Bapak Prabowo. Tuhan tolong dia agar dia mendengar segala nasihat-nasihat yang baik. Lindungi dia Tuhan dari segala sakit penyakit, dari segala fitnah, dari segala jebakan ya Tuhan. Dari segala usaha-usaha untuk menurunkan dia. Dari segala usaha-usaha untuk membunuh dia. Bahkan ya Tuhan, serangan-serangan kuasa kegelapan, guna-guna dan santet. Tuhan, jauhkan dia dari semua itu. Dan biarlah ada penjagaan Tuhan atas hamba-Mu ini. Sehingga dia bertambah hikmatnya, bertambah mengerti apa yang harus ia kerjakan bagi bangsa Indonesia. Tuhan jauhkan Tuhan dari negeri ini keserakahan dan kemunafikan. Supaya ditegakkan keadilan, menghapus segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme. Demikian juga membersihkan Indonesia dari peredaran narkoba, judi online. Demikian juga Tuhan pornografi. Tuhan terangi bangsa kami dengan terang-Mu. Ancaman demi ancaman yang mungkin tidak sampai terdengar ke telinga kami.
tetapi yang diketahui oleh para pemimpin, petinggi dan pengambil keputusan negeri ini. Beri kepada mereka Tuhan pengetahuan yang dari Allah untuk mengatasinya. Tuhan, kami bermohon, berkati bangsa kami, berkati pertanian, peternakan, perkebunan, dan juga perikanannya. Biarlah ada kelimpahan bahan pangan dan bahan pokok yang sampai ke seluruh rakyat Indonesia. Apa yang akan kami kerjakan setelah ini ya Tuhan, dan seterusnya. Kami Tuhan mengandalkan Engkau dan bermohon, Tuhan pimpin kami. Nyatakan apa yang jadi kehendak-Mu bagi kami, dan biarlah itu tergenapi atas kami. Supaya kehidupan kami senantiasa memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Dan akhirnya kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja Tuhan, dan juga Tuhan Ibu kami, Ibu Gembala kami, di gereja Bethel Injil Sepenuh di Jalan Baladewa. Berkatilah dia Tuhan, berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu, dan persatukan kami dalam satu tujuan ilahi. Agar dijauhkanlah dari gereja kami segala rupa-rupa ajaran sesat, ajaran yang mendatangkan kecembaran dan perpecahan. Mohon Tuhan, apa yang sedang diupayakan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk mengadakan pengajaran yang benar, Tuhan pimpin itu semua. Sehingga gereja yang kecil ini Tuhan boleh menjadi saksi akan kebaikan-Mu, akan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Banyaklah Tuhan yang sesungguhnya hendak kami mohon kepadamu. Namun Engkau tahu segala sesuatu yang kami perlukan. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan Allah yang sanggup untuk memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu kami mohonkan kepadamu. Oleh sebab itu dengan bersyukur, kami merendahkan diri Tuhan di hadapan-Mu dan bermohon, terima dan kabulkanlah seluruh doa permohonan kami, seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami datang kepadamu Bapa di dalam doa dan ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.